Selamat datang di Belajar Statistik. Di video kali ini kita akan membahas materi matriks loh guys. Nah, dalam video kali ini kita mempunyai 3 subbab loh guys. Pertama, tipe matriks spesial. Yang kedua, rank matriks. Yang ketiga, inverse matriks guys. Oke, kita langsung aja masuk materi yang pertama. Selamat menyaksikan. Tipe matriks spesial. Pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom sama guys. Matriks persegi ini biasa disebut matriks n kali n. Nih, contoh matriks persegi adalah matriks 4 kali 4. Selanjutnya, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Berapapun ukuran matriksnya. Selanjutnya, matriks diagonal. Jadi, matriks persegi itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian loh. Pertama itu bagian atas diagonal. Yang kedua, bagian bawah diagonal. Yang ketiga adalah bagian diagonal utamanya. Nah, matriks diagonal adalah matriks persegi yang seluruh elemen selain di diagonal utamanya adalah 0. Nih, contohnya kayak yang ada di gambar, guys. Selanjutnya adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya memiliki nilai yang sama. Nih, contoh matriks skalar. Di diagonal utamanya adalah angka 2 dan di diagonal utamanya angka 6. Jika elemen diagonal matriks skalar adalah 1, maka matriks tersebut disebut matriks identitas. Matriks identitas biasa dilambangkan dengan huruf I, atau biasa juga dituliskan I, N kali N. Contoh matriks identitas bisa kita lihat di sini guys. Selanjutnya, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang seluruh elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contoh matriks segitiga atas seperti lihat di layar ya guys. Selanjutnya adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang seluruh elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini tuh kebalikan matriks segitiga atas tadi guys. Nih, contoh matriks segitiga bawah. Selanjutnya adalah matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang elemen ke A, I, J-nya sama dengan A, J, I. Untuk setiap I dan J merupakan 1, 2, sampai N. Contoh matriks simetris seperti dilihat pada di gambar guys. Linearly independent. Misalkan A, himpunan yang terdiri dari A1 sampai ke AN sebagai himpunan dari N buah vektor dan C1 sampai ke Cn adalah sebuah skalar yang mungkin memiliki nilai berbeda, maka C1 dikali A1 tambah C2 dikali A2 sampai Cn kali AN disebut sebagai kombinasi linier. Jika kombinasi linier tersebut sama dengan 0, maka salah satu solusi yang mungkin adalah C1 sama dengan C2 sama dengan Cn sama dengan 0 guys. Jika C1 sampai dengan Cn sama dengan 0 adalah solusi tunggal dari C1 dikali A1 tambah C2 dikali A2 sampai Cn kali AN sama dengan 0, maka himpunan A linear independent. Rank matriks. Matriks M kali N dapat dibagi menjadi M buah vektor baris dan N buah vektor kolom. Rank matriks dapat diartikan sebagai banyaknya vektor baris atau vektor kolom yang linear independence. Untuk matriks M kali N, jika N kurang dari M, maksimum ranknya adalah sebanyak N. Namun, jika N lebih besar dari M, maksimum ranknya adalah sebanyak M. Untuk mencari rank matriks, dapat dilakukan dengan mereduksi matriks menjadi bentuk eselon barisnya loh guys. Rank suatu matriks itu sama dengan banyaknya baris tidak nol dari bentuk eselon baris.
Untuk mereduksi matriks, gunakan operasi matematika antar barisnya. Yuk kita lihat contohnya. Di sini, baris kedua kita kurang 3 kali baris pertama. Selanjutnya, baris ketiga kita kurang 2 kali baris pertama. Selanjutnya, baris ketiga kita kurang baris kedua. Lalu, baris kedua ini kita bagi minus 4. Nah, udah ketemu deh matriks eselon barisnya. Di sini kita bisa lihat bahwa matriks tersebut memiliki rank 2. Inverse matrix. Seperti yang kita ketahui, jika 6 dikalikan inverse dari 6 akan menghasilkan nilai 1. Begitu juga dengan Y, dikalikan dengan inverse dari Y akan menghasilkan nilai 1 juga guys. Jadi, nih misalkan A adalah sebuah matriks. Maka, matriks A dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Inverse dari suatu matriks dapat dicari dengan cara berikut nih. Inverse matriks A adalah 1 per determinan matriks A dikalikan dengan adjoin A. Determinan di sini adalah skalar yang dapat dihitung dari elemen matriks persegi. Determinan dapat dicari dengan menggunakan minor dan kofaktor dari matriks untuk ukuran matriks persegi berapapun loh guys. Untuk matriks 2x2 dan 3x3 ada cara lain yang lebih mudah digunakan. Akan dijelaskan pada contoh soal yang ada di akhir video ini ya. Selanjutnya adalah adjoin. Adjoin dapat dicari dengan mentranspos matriks kofaktor. Rumus mencari matriks kofaktor adalah Cij sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali Mij. Dengan Cij adalah matriks elemen matriks kofaktor dan Mij adalah minor dari matriks A. Mij dapat dihitung dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Menghitung nilai atau determinan dari matriks yang didapat guys. Berikut ini adalah contoh mencari inverse dari matriks 2x2. A adalah sebuah matriks 2x2 dengan elemennya seperti berikut. Untuk menghitung inverse dari matriks A, kita harus mencari determinan dan adjoinnya. Mencari determinan A. Determinan A sama dengan 1 dikali 3 dikurang 2 dikali 4 sama dengan minus 5. Jadi, determinan A sama dengan minus 5. Selanjutnya, kita akan mencari adjoin dari A. Pertama, kita hilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1, sehingga didapat C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan dengan matriks atau nilai yang tidak dihilangkan, yaitu 3. Selanjutnya, hilangkan baris ke-1 dan kolom kedua, kemudian masukkan ke rumus Cij dan seterusnya sampai baris kedua dan kolom kedua. Setelah kita dapat nilai Cij, gabungkan nilainya menjadi sebuah matriks seperti berikut. Kemudian kita transpose matriks tersebut. Tada! Adjoin dari A sudah kita dapatkan. Jadi, inverse matriks A adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah contoh mencari inverse pada matriks 3x3. Misalnya, A adalah matriks 3x3 dengan elemen-elemennya seperti berikut. Seperti biasa, untuk menghitung inverse dari A harus mencari determinan A dan adjoin A terlebih dahulu. Determinan pada matriks 3x3 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita duplikat kolom 1 dan 2 untuk dijadikan kolom keempat dan 5 pada matriks tersebut seperti berikut. Selanjutnya, lakukan seperti berikut. Bernilai positif jika garisnya itu ke kanan, contohnya kayak garis biru, dan bernilai negatif jika ke kiri, seperti garis merah.
Jadi, didapat nilai determinan A adalah 2. Kemudian, kita mencari adjoint A. Caranya adalah dengan menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1, kemudian masukkan rumus C11 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1. Kemudian, dikalikan dengan determinan dari matriks 2 kali 2 yang tersisa. Lakukan proses tersebut sampai baris ketiga dan kolom ketiga, guys. Setelah didapat Cij-nya, masukkan ke dalam matriks seperti berikut. Selanjutnya, kita transposkan matriksnya. Tada! Ini adalah adjoint A. Karena determinan A dan adjoint A telah diketahui, maka inverse matriks A adalah sebagai berikut. Oke, jadi sekian dulu ya materi dari kami, guys. Jika kalian masih ada pertanyaan, boleh banget langsung ditulis di kolom komentar di bawah, guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini.